Shalom saudara, apa kabar? Senang bisa bertemu dengan saudara kembali di 3 perusahaan PT Gerbang, Multi, dan Simnu. Biarlah Jumat pagi ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar renungan singkat. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu kami ada hari ini untuk datang dan memberanikan diri menghampiri tahta suci Tuhan untuk mendengar pesan-pesan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, pesan ini adalah pesan yang membangun dan membangkitkan iman kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat pujian hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, hari ini kita mau mendengar pesan Tuhan tentang tuntas. Mari saudara kita buka di dalam kitab Keluaran 23 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-33. Keluaran 23 ayat 20 sampai ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukannya segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tugu-tugu berhala mereka. Haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanan, orang Het dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu sedemikian sehingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu dari laut Tebrau sampai laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa hubungan ayat ini dengan tema kita yang artinya tuntas? Artinya saudara, bahwa Allah sudah menuntaskan segala sesuatu dalam kehidupan saudara, dengan apa yang saudara kerjakan, dengan apa yang saudara hadapi hari-hari ini saudara. Saya percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan, sumber anugerah, dan sumber mujizat dan kuasa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara dan saya di dalam karya-karyanya saudara. Untuk kesekian kalinya Allah meneguhkan umatnya dengan berkata, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Hal ini saudara diungkapkan supaya hati kita menjadi teguh. Hal ini dinyatakan Tuhan supaya kita sadar bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya, memperhatikan saudara dan saya dalam pergumulan dan permasalahan yang saudara hadapi hari-hari ini. Hal ini juga dinyatakan Tuhan supaya kita semua tahu bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan saudara dan saya sendiri, melainkan menyertai saudara dengan kasih setianya. Nah, di dalam ayat ini ditunjukkan bahwa Tuhan mengutus, Alkitab katakan Tuhan mengutus malaikatnya
untuk mendampingi saudara dan saya. Wah, luar biasa saudara ya. Kalau saudara punya malaikat yang sudah diutus oleh Tuhan untuk mendampingi saudara, untuk melindungi dari bahaya dan malapetaka seperti firman Tuhan katakan tadi. Sebab saat itu dikatakan umatnya akan melewati orang Amori. Alkitab katakan orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus. Bahkan orang-orang tersebut mau membinasakan saudara dan menghalang-halangi saudara untuk tidak masuk kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, sama seperti cerita dalam bangsa Israel saudara. Jadi ada tantangan dan hambatan di depan umat Israel pada waktu itu. Begitu juga saudara dan saya dalam konteks mungkin yang berbeda. Tetapi ingat saudara, Tuhan berjanji akan menghancurkan dan melenyapkan semua yang menghalangi orang-orang Israel, termasuk semua yang menghalangi saudara hari-hari ini. Demikian juga untuk saat ini, ya, Ia sedang mendampingi kita, mendampingi saudara dan saya. Ia tahu persis keadaan kita, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita gumulkan, dan apa yang kita pikirkan, semuanya Tuhan tahu saudara. Ia tidak membiarkan saudara dan saya mengalami hal-hal yang tidak baik. Ia tidak membiarkan kita mengalami kesakitan. Ia tidak akan membiarkan kita berkesusahan. Ia tidak membiarkan kita menghadapi masalah sendirian. Ia mendampingi kita untuk melindungi kita dan menolong kita. Ia mendampingi kita untuk menghancurkan dan melenyapkan semua sakit penyakit dalam kehidupan kita, bahkan kesesakan atau kesulitan dan ancaman yang sedang kita hadapi. Nah, saudara, berikut ini selain untuk melindungi kita, Ia mendampingi kita untuk membawa kita, perhatikan, membawa kita ke tempat yang telah disediakannya. Sama ketika Tuhan menuntut umatnya untuk masuk ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Memang saat ini kita tidak menuju tanah Kanaan, sama tanah Kanaan secara fisik saudara, seperti umat Israel saat itu. Tetapi firman ini meneguhkan kita bahwa Tuhan sedang menuntun kita untuk memperoleh dan menuntaskan segala sesuatu terhadap janji yang diberikan kepada kita. Kalau kita menyadari dan mengerti akan hal ini saudara, maka sikap kita terhadap penyertaan Tuhan adalah, pertama, ini yang kita akan alami secara natural. Kita pasti menjaga diri kita di hadapannya. Yang kedua adalah kita mendengar perkataannya, yaitu firman-Nya. Dan yang ketiga saudara, kita tidak akan mendurhaka kepadanya saudara. Nah, kata kunci dari semua apa yang saya sampaikan kepada saudara hari ini adalah, yang menjadi perenungan kita adalah, kalau Tuhan sedang mengerjakan rencananya, maka Ia melakukannya tidak setengah-setengah saudara, atau berhenti di tengah jalan. Melainkan Tuhan menuntun saudara dan saya di tempat yang disediakan dan dijanjikannya, dan Tuhan menuntaskan atau menyelesaikannya dengan baik dengan karya-karyanya saudara. Dan Allah akan menghapus semua kesedihan, menghapus semua air mata kita dalam menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi. Sama seperti dalam kitab Wahyu 7 ayat 17. Itu sebabnya hari ini saya menekankan dan memberikan satu kekuatan dan memberikan satu pesan yang Tuhan berikan kepada saya, begitu juga kepada saudara. Mari hari ini masuk dalam rancangannya, maka Ia menuntaskannya saudara. Jadi kalau saudara mau melihat janji Tuhan dituntaskan dalam kehidupan saudara, mari kita belajar untuk menjaga diri kita, mendengarkan firman Tuhan, dan jangan mendurhaka kepadanya. Dan yang terakhir adalah, lihat bahwa janji Tuhan ya dan amin, yang membawa kita masuk dalam rancangannya, dan Dia sendiri menuntaskan segala sesuatu yang belum kita tuntaskan. Ketika kita melihat itu dengan mata iman, maka kita melihat segala sesuatu pasti dituntaskan, karena Allah sendiri sudah menuntaskan segala sesuatu. Ketika kita terhubung dengan Tuhan dan berjalan bersama dengan Dia, maka kita bisa bersama Tuhan, kita bisa menuntaskan segala sesuatu
oleh janjinya. Mari saudara kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini, kami percaya bahwa di dalam anugerah dan kemurahan-Mu, maka kami bisa menuntaskan segala sesuatu apa yang kami hadapi ketika kami menghadapi tantangan, pergumulan, dan permasalahan yang ada. Sama seperti orang Israel ketika dia mau memasuki tanah Kanaan, ada banyak orang-orang raksasa, orang-orang Heris, orang-orang yang datang menghalau mereka, Tuhan. Tapi Allah sendiri mengutus malaikatnya untuk menyertai orang-orang Israel, mendampingi mereka untuk melewati semua halang rintang yang mereka hadapi. Begitu juga kami, ketika Yesus lahir, terangkat ke surga, Roh Kudus memberikan kepada kami, Tuhan. Dialah yang akan menyertai kami sampai akhir zaman dan menyelesaikan segala sesuatu sampai akhirnya tuntas, Tuhan. Oleh karena itu kami percaya dan melihat dengan mata iman, oleh janji Tuhan kami bisa menuntaskan segala sesuatu karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Jumat pagi ini apa yang kami dengar ini menjadi kekuatan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.